Halo, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di petualangan si paket. Hari ini kita bakal jalan-jalan bareng, bukan ke taman, bukan ke mall, tapi ke dunia manajemen transportasi. Tunggu, kalian tahu nggak apa itu manajemen transportasi? Kedengarannya kayak sesuatu yang serius banget ya. Tapi tenang aja, kita bakal bahas dengan cara yang seru biar gampang dimengerti. Bayangin, kamu pesan mainan dari toko online. Nah, mainan itu harus dikirim dari gudang yang jauh banget ke rumah kamu. Supaya mainanmu bisa sampai dengan cepat, aman, dan gak mahal biaya kirimnya, disitulah manajemen transportasi bekerja. Jadi, manajemen transportasi itu semacam otak pengatur perjalanan barang dari tempat asal sampai tujuan. Dia yang mikirin barangnya mau lewat mana, naik pakai apa, dan gimana biar sampai tanpa buang-buang waktu atau uang. Sekarang yuk kenalan sama jenis-jenis transportasi yang biasa dipakai buat kirim barang. Yang pertama, transportasi darat. Transportasi ini cocok buat jarak dekat, misalnya kirim susu dari pabrik ke minimarket. Tapi hati-hati, bisa kena macet teman-teman. Yang kedua, transportasi laut. Wah, ini sih jagonya kirim barang besar dan berat ke pulau lain atau ke luar negeri. Tapi ya agak lama, karena nunggu ombak tenang dulu. Yang ketiga, transportasi udara. Cepat banget tapi mahal juga. Biasanya dipakai buat kirim barang penting kayak obat-obatan atau barang mahal. Dan yang terakhir, pipa. Benar, pipa. Biasanya buat kirim cairan kayak minyak atau gas, bukan mainan ya. Nah, teman-teman, biar semua berjalan lancar, perusahaan harus pintar. Mereka harus tahu rute tercepat, cara muat barang yang efisien, dan jangan sampai truknya jalan kosong tanpa muatan. Sayang bensinnya kan? Tapi ada juga tantangannya nih. Yang pertama, kadang macet. Kedua, cuacanya jelek. Atau yang ketiga, yang sering banget alias jalan rusak. Makanya perlu perencanaan yang matang banget, guys. Sekarang zaman sudah canggih banget. Perusahaan bisa pakai teknologi buat bantu kerja mereka. Ada GPS, aplikasi peta, dan sistem pelacak barang atau tracking system. Jadi pelanggan bisa tahu, paketku udah sampai mana ya. Nah, lalu tinggal cek di HP. Tada, barangnya sedang di jalan. Oh ya, ada 2 tahap penting nih yang sering disebut first mile dan last mile delivery. Kayak lomba estafet gitu loh. First mile itu tahap awal dari pabrik atau gudang ke pusat distribusi. Lalu ada last mile, itu yang terakhir dari pusat distribusi ke rumah kita. Nah, bagian last mile ini sering susah karena jalannya bisa sempit, macet, dan alamat rumah orang berbeda-beda. Tapi manajemen transportasi nggak cuma soal ngirim barang loh. Ada juga bagian administrasinya seperti dokumen pengiriman, asuransi barang, dan kalau ada kesalahan barang bisa dikembalikan. Itu namanya return management. Jadi, kerja seorang manajer transportasi itu kayak dirijen orkestra. Itu harus bisa mengatur semuanya biar harmonis. Nah, sekarang kita bahas yang keren banget. Itu transportasi ramah lingkungan. Biar bumi kita nggak cepat panas, perusahaan sekarang mulai pakai kendaraan listrik untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi karbon. Semua ini disebut dengan green logistik. Artinya mereka kirim barang tapi tetap sayang sama lingkungan. Keren kan? Oke teman-teman, jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini?
bahwa manajemen transportasi itu penting banget. Tanpa itu, barang yang kita pesan bisa nyasar, rusak, atau nyampe lama banget. Intinya, manajemen transportasi adalah cara mengatur perjalanan barang supaya cepat, aman, dan hemat biaya. Dan pastinya dilakukan dengan teknologi modern dan cinta lingkungan. Terima kasih udah dengerin petualangan si paket. Jangan lupa kalau lihat truk atau kapal lewat, ingat ya, mereka bagian dari petualangan besar bernama manajemen transportasi. Sampai ketemu lagi. Dadah! 丘に登り見に行こうよ水平線のきらめく彼方